Oke. Oke, Om Rod, bisa kita mulai ya, Om? Iya. Om, sorry nih, kita ingin menanyakan nih, Om, ini kan terkait kabar viralnya DJ Panda ya baru-baru ini, Om, terkait adanya sosok Cynthia yang mengaku dihamili juga oleh DJ Panda. Mungkin Om Roy sendiri sudah sempat menanyakan nggak sih ke DJ Panda karena sebelumnya juga teman-temannya DJ Panda seperti Denis Margo kemarin sempat meng-cross check ke keluarganya DJ Panda dan DJ Panda, tetapi tidak membenarkan sosok wanita tersebut mungkin. Kalau Om Roy sendiri mungkin seperti apa nih, Om? Jadi kalau berdasarkan apa yang saya tahu bahwa kejadian itu memang ada. Pas waktu kejadian Mbak R pun sebenarnya sudah ngaku ada 2 orang malahan ya, nggak 1 orang lagi ya, 2 orang ya, yang sudah dihamili. Tapi sudah ada kesepakatan tertulis bahwa pihak Panda ini eh, tidak akan menuntut ataupun apa gitu loh. Artinya itu menjadi tanggung jawab sendiri. Dan kemudian kalau nggak salah itu udah diberikan uang. Berarti kan sudah dikasih uang, udah ada kesepakatan tertulis. Dan itu kejadian kan sebelum kasusnya Mbak Erika. Lah terus gimana? Berarti bisa dibilang sosok ini tuh sebelumnya memang sudah ada itikat apa namanya komunikasi ya, Om, karena karena menurut pengakuan sosok Cynthia ini di salah satu podcastnya Denis Sumargo mengatakan bahwa beliau komunikasinya terputus oleh DJ Banda dan juga keluarganya gitu, Om. Iya, jadi sebenarnya kesepakatan itu sudah ada. Jadi kan udah ada kesepakatan, udah dikasih duit, udah selesai toh. Cuma ketika Panda itu berada di podcastnya Denis Sumargo untuk klarifikasi itu kan menjadi viral. Nah akhirnya si Cynthia itu menghubungi lagi. Nah ketika di saat itu yang ngeklaim masalah hamil anak itu nggak satu loh, nggak banyak loh. Nah maka dari itulah waktu itu kan pihak keluarga kan memutuskan untuk memblokir karena kan ini siapa lagi ini kan, karena kan waktu kejadian seperti itu ibarat kata semua kontak itu diambil alih oleh papanya si DJ Panda itu, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi memang benar ya DJ Panda mengakui sosok Cynthia ini, Om, sebelumnya, Om. Ada gitu ya, tapi aku nggak tahu ya mengakui apa tidak, harusnya mengakui ya. Cuman ya itu kan sudah terjadi kesepakatan dan sudah ngasih duit gitu loh. Jadi kalau menurut pihaknya DJ Panda ya udah selesai itu loh. Ngapain lu minta apa-apa lagi itu, membongkar lagi itu loh. Kan udah beres bahwa tidak akan mempermasalahkan di masa depan dan sudah ada kompensasi. Tapi dengan munculnya Cynthia ini mungkin Om sempat menanyakan nggak sih ke DJ Panda, mungkin alasan beliau muncul kembali, apalagi kan ini kan masalah sudah diselesaikan awalnya sebelum viralnya sosok Cynthia ini ya, Om. Ya pasti udah dikompori lah, entah dikompori sama orang lain apa segala kan pasti dikompor-komporin loh. Masa cuma segitu? Ya kan gini, kan dia udah kaya ini, omsetnya berapa, anunya naik dan lain-lain lah, kompor lah, biasa lah ya kan. Akhirnya yang harusnya dia sendiri itu sebenarnya udah puas ya kan. Kemudian ya juga ya gitu kan. Ini kan anaknya Didi Panda nih, gue mau minta lebih. Ya artinya kan dia ingin sesuai di luar kesepakatan gitu loh. Mungkin nah kadang-kadang kan mendefinisikan kata nanti diselesaikan satu persatu itu kan persepsinya beda ya antara antara DJ Panda dan dia itu kan beda gitu. Oke, Om ini kan menurut pengakuan dari Cynthia sendiri bahwa DJ Panda sempat apa namanya mengatakan bahwa akan diselesaikan satu satu persatu, tetapi sampai saat ini bisa dibilang lepas tangan nih, Om. Kalau dari DJ Pandanya sendiri yang mungkin cerita ke Om, misalnya seperti itu, mungkin seperti apa sih Om versinya, Om? Ya gini, ketika dia ngechat itu kan kondisinya lagi panik tuh, lagi panik dan lagi apa. Dan kemudian kan ibarat kata itu kan semua komunikasi kan diambil sama pihak orang tuanya, papanya Panda gitu. Nah, kalau yang sejauh saya tahu ya dan saya tanyakan ya sudah ada kesepakatan tertulis, terus apa yang mau diselesaikan lagi gitu loh. Kan sudah ada kesepakatan tertulis. Itu versinya Panda ya. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin
ibarat kata menurut keluarga Panda bahwa ini sebenarnya kesepakatannya sudah selesai karena kan sudah ada tanda tangan hitam di atas putih, sudah membayar kompensasi gitu kan. Nah, mungkin dari pihak wanita ini mengharapkan lebih. Jadi kan terjadi ketidaksinkronan, jadi waktu ketika ke Densu pun ketika mencocokkan ini kan ya mungkin pihak keluarga ya ngapain diurusin kan udah selesai gitu loh. Nah, itulah yang akhirnya terjadi ya miskomunikasi lah. Saya rasa sih miskomunikasi. Cuman kan kalau masalah mau seperti apa, misalnya contoh nih, mau minta kayak uang keharuman ataupun tes DNA, itu kan bukan urusan saya gitu loh. Itu kan biarkan si keluarganya DJ Panda dan keluarganya siapa Cynthia itu ya. Kita nggak terlibat dalam lah di dalam urusan seperti itu. Oke. Oh, mungkin dari Om sendiri sempat menyarankan untuk DJ Panda kayak speak up nggak sih Om? Karena kan ini kan semakin banyak kayak yang bisa dibilang tuh menyudutkan kembali ke DJ Pandanya sendiri Om. Aku nggak berani untuk menyarankan apapun ya, karena kan ini kan masalah ranahnya pribadi ya. Nanti dibilang terlalu ikut campur ya. Aku berusaha membantu pun ini sekarang udah ada yang wah ngapain sih lu ikut campur, oh ya udahlah berarti memang too much ya sudahlah biarkan mereka berdua yang menyelesaikan solusinya ya tes kalau memang mau dibuktikan ya silakan tes DNA kan gitu aja kan sesimpel itu. Nah masalah kemudian ada salah satu yang menolak apa segala ya itu kan kita juga bukan pihak yang apa ya kita ini bukan pihak yang mempunyai wewenang untuk memaksakan hal itu. Oke. Kalaupun misalnya DJ Panda tidak mau untuk tes DNA ya kan, kemudian berakibat reaksi masyarakat menghujat DJ Panda ya sudah biarin aja, ya kan itu opsinya dia toh. Nah, tapi kan yang perlu dilihat kan kalau di podcastnya Densu itu kan sebenarnya kan sudah terbeber dengan gamblang dan vulgar ya, bahwa ya ini bukan masalah anak baik-baik kemudian disakitin, ini masa-masa pemain gitu kan ya. Ini malah kalau di gede-gedein ya minta tuntutan apa kok aneh aja menurut saya sih seperti itu. Oke. Oh mungkin kalau dari DJ Pandanya sendiri ke Om Roy mungkin sempat minta kayak No comment dia. sendiri Kalau di nggak DJ sih? si Pada sih dia mau no comment. Ah, Aku kan nggak mungkin maksa-maksa bagaimana orang dia bilangin no comment kok. Ya sudah. Tapi kalau misalnya dari DJ Pandanya sendiri sempat minta kayak nasehat nggak sih nih ke Om Roy gitu, apalagi kan banyaknya masalah yang dia hadapin ya dari yang seperti kita ketahuin dulu yang dengan Ya nggak tahu. Mungkin dalam beberapa hari itu mungkin surat pernyataan itu akan dikeluarkan. Kemungkinan ya, aku nggak tahu ya. Kan dia tanya langkah bagaimana ya terserah Anda gitu kan. Ya sebenarnya kalau mau ya dicek tes DNA kalau mau ya itu udah menyelesaikan masalah. Tapi kan ada beberapa hal yang saya nggak elok untuk ngomong gitu loh. Jadi yang membuat pihak keluarga ini merasa ini nggak perlu tes DNA. Ini kan ya yang seperti dituduhkan bukan cewek baik-baik gitu loh. Itu masalahnya. Oke, Om mungkin yang terakhir Om mungkin dari Om sendiri ada nggak sih nih pesan atau support untuk DJ Panda dan juga untuk Cynthia mungkin ada ya udah keduanya. Ini kan urusan pribadi ya, silakan diselesaikan lah tanpa perlu ikut campur kita lah. Ya gitu aja sih. Siap, terima kasih banyak Om Roy. Yuk, sama-sama. Maaf ya Om, ganggu waktunya. Yuk. Oke, yuk, selamat siang Om.